Legenda Kawasigawunga Part 1 Alkisah. Di kampung Ngada Kepulauan Flores, ada seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegae. Ia seorang putri yang cantik nan rupawan, sederhana, dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri. Siapa pemuda itu? Kenapa aku sulit melupakannya? Gumam putri Buegae. Hati sang putri sangat gelisah karena senyum menawan pemuda itu selalu terbayang-bayang di pelupuk matanya. Ah, ini hanya mimpi. Aku harus melupakan pemuda itu, sang putri kembali bergumam. 2 bulan kemudian, Putri Buegae mengetahui dirinya sedang hamil. Ia sendiri heran karena dirinya selama ini tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun. Sang putri bermaksud merahasiakan hal itu kepada kedua orang tuanya, namun rahasia tersebut tak dapat ia simpan lama karena perutnya semakin hari semakin membesar sehingga menimbulkan kecurigaan bagi kedua orang tuanya. "Hai, putriku, kenapa perutmu besar begitu?" tanya sang ayah curiga. "Wah, jangan-jangan kamu hamil." Putri Buegae dengan malu-malu mengaku bahwa dirinya memang sedang hamil. Mendengar jawaban itu, sang ayah pun menduga bahwa putrinya telah melanggar hukum adat. "Putriku, siapakah ayah dari anak yang kamu kandung itu? Katakanlah," desak sang ayah. Putri Buegae hanya terdiam sambil menunduk. Setelah beberapa saat merenung, ia kemudian menjawab bahwa dirinya tidak pernah sama sekali berhubungan dengan seorang laki-laki. "Tapi bagaimana mungkin kamu bisa hamil jika tidak pernah berhubungan dengan seorang laki-laki?" sanggah sang ayah. "Maafkan putri, ayah." Putri juga heran dengan kejadian ini. Putri hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda gagah perkasa 2 bulan yang lalu. Tapi Putri tidak tahu siapa dia dan berasal dari mana, ungkap sang putri sambil meneteskan air mata. Melihat putri semata wayangnya menangis, sang ibu pun ikut meneteskan air mata dan segera memeluknya. Suasana haru pun menyelimuti hati keluarga itu. "Putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?" kata sang ayah. "Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?" sahut sang ibu. "Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini," ujar sang ayah. Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di balai desa untuk mengadili Putri Buegae. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. "Aku yang sejati, seperti hitamnya jelaga para-para. Aku yang sejati, ibarat keringnya serpihan bulu-bulu pegunungan. Aku yang berada di sini,
pada kandang kebenaran. Aku yang berada di sini, pada rumah kebaikan. Aku bersumpah dari kedalaman hati yang bening, tak siapa yang mendekatiku, tak siapa yang memegangku. Aku yang sejati seperti hitamnya jelaga para-para. Aku yang sejati ibarat keringnya serpihan bulu pegunungan. Berawal dari petuah leluhurku, bermula dari teladan leluhurku, lantaran kehendak dewata di langit tinggi, yang melindungi segala makhluk berperasaan di atas alam raya. Meskipun Putri Buege telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buege diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dalakwe.